Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika. Sekarang pertemuan 3 ya. Semoga kalian masih tetap semangat. Dan Ibu ingatkan untuk kelas 12, jangan sampai tidak memahami tapi pura-pura paham. Karena ini adalah tahun terakhir kalian untuk lulus SMK. Minimalnya nilai matematika harus bagus ya. Ibu ingatkan bahwa jika memang kurang paham, kalian boleh cari referensi lain. Boleh banget untuk japri ibu untuk tanya. Mau tanya temennya juga boleh. Absen jangan lupa. Tugas juga ibu ucapkan terima kasih yang sudah mengirimkan dengan tepat waktu. Untuk pertemuan 3, judulnya ukuran letak data kelompok. Kita simak untuk materi pertemuan ini. Perhatikan dan pahami, siapkan alat tulis kalian ya. Materi pertama, Ibu jelaskan mengenai definisi terlebih dahulu dari ukuran letak data, di mana merupakan ukuran yang membagi urutan data menjadi beberapa kelompok sesuai letak dan urutannya. Di ukuran letak data terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Sebelumnya, untuk materi ini kalian harus memahami dasar dari cara perhitungan median, karena intinya hampir sama, hanya beberapa simbol dan rumus kelasnya saja yang membedakan. Untuk pertama, kita akan membahas tentang kuartil data kelompok atau biasa disebut dengan seperempat data. Dalam kuartil data kelompok, ada 3 jenis, yaitu kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau kuartil tengah, yang kemarin namanya median, kuartil 3 yaitu kuartil atas. Dengan rumus QI sama dengan TB plus dalam kurung IN per 4 dikurangi FK per F kali P. Dengan keterangan I sama dengan 1, 2, 3. Menjelaskan bahwa kuartil data kelompok ada 3 yang ditanyakan, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di samping. Perhatikan tabel data berikut. Ada berat badan dari 50 sampai 52 sampai 62 sampai 64 dengan frekuensi yang tertera di tabel. Yang ditanyakan kuartil 1 dan kuartil 3. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Berdasarkan hasil jawaban tugas pertemuan 2, Ibu yakin sudah banyak yang paham, sehingga untuk contoh ini kalian mengingatlah kembali mengenai soal median data kelompok untuk cara perhitungannya. Dalam langkah pertama, kita harus mencari FK seperti kemarin. Frekuensi pertama ditulis untuk nilai FK pertama yaitu 4. 4 ditambah 5, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 6, 20. Pastikan FK-nya sudah benar. Karena yang ditanyakan yang pertama adalah kuartil 1, kita cari kelas kuartil 1. Q1, maka IN per 4, I-nya diganti 1 kali 20 karena jumlah frekuensinya 20 per 4. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 1, 5. Maka kelas berada di interval 53 sampai 55. Tolong diingat, kenapa ada di kelas interval 53 sampai 55? Karena interval 50 sampai 52 hanya data ke 1 sampai ke 4. Berarti data ke 5 sampai 9 ada di interval 53 sampai 59. Jika sudah yakin kelas kuartil betul, maka kita akan memperoleh TB dari 53 dikurangi 0,5, hasilnya 52,5. P atau panjang kelas sama dengan 3. Dari 53, 54, 55. Ada 3 data. FK sama dengan 4, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil.
F-nya adalah frekuensi kelas, maka diperoleh 5. Untuk menghitungnya, Q1 sama dengan TB plus IN per 4 dikurangi FK per F kali P. Kita masukkan TB-nya yaitu 52,5 ditambah 5 hasil dari IN per 4 dikurangi 4 dibagi 5 dikali 3 sama dengan 52,5 yang di dalam kurung kita hitung dulu. 5 dikurangi 4 yaitu 1 per 5. 1 per 5 kali 3 ketemu 0,6, maka hasil akhirnya 52,5 ditambah 0,6 yaitu 53,1. Pelan-pelan ya untuk memahaminya, pastikan kalian sudah menulisnya dengan baik. Untuk jawaban soal B, yaitu kuartil 3, Ibu tidak akan menjelaskan terlalu lama, karena hanya membedakan di kelas kuartilnya saja. Q3, maka IN per 4 diganti menjadi 3 kali 20 per 4, sama dengan 15. Maka kelas berada di interval 62 sampai 64. Kenapa? Karena kuartil 59 sampai 61, interval 59 sampai 61 hanya berlaku untuk data ke-13 sampai 14. Maka data ke-15 ada di interval 62 sampai 64. Maka diperoleh TB 61,5, P3, FK 14, F6. Kita tinggal substitusikan saja sehingga hasil akhirnya adalah 62. Silahkan dipahami lagi ya. Kenapa Ibu hanya menanyakan kuartil 1 dan kuartil 3? Karena kuartil 2 sama dengan median. Sehingga Ibu anggap sudah paham. Setelah memahami tentang kuartil, Ibu lanjutkan ke soal tipe desil data kelompok atau biasa disebut dengan seper-10 data. Intinya, kalau sudah paham median, kemudian kuartil, maka untuk tipe soal desil akan jauh lebih mudah. Di mana desil adalah seper-10 data, maka disimbolkan dengan DI, di mana I yaitu angka 1, 2, 3, sampai dengan 9. Atau dengan kata lain, pertanyaan desil hanya ada desil 1, 2, 3, sampai desil 9. Dengan rumus kelas desil yaitu IN per 10. Rumus desil DI sama dengan TB plus dalam kurung IN per 10 dikurangi FK per F kali P. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya baik rumus median, kuartil, maupun desil hanya dibedakan pada rumus kelasnya saja. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pada tabel, di mana diketahui nilai 50 sampai 59, 60 sampai 69, sampai dengan yang terakhir 90 sampai 99 dengan frekuensi yang tertera di tabel. Untuk menjelaskan ini, Ibu tidak mencari FK-nya, silakan kalian tambahkan FK-nya sendiri ya. Yang ditanyakan adalah desil 5. Penyelesaiannya kelas desil, di mana D5 yaitu IN per 10, maka 5 kali 50 per 10. Kita coret nolnya saja, maka 5 kali 5 hasilnya 25. Kelas berada di interval 70 sampai 79. Untuk meyakinkan kalian, silahkan cari FK-nya terlebih dahulu. Sehingga diperoleh TB 70 dikurangi 0,5, maka 69,5. Panjang kelasnya yaitu 10 dari 50 sampai 59. Bebas milih ya. FK-nya 18. Sekali lagi, silahkan cari FK-nya terlebih dahulu. F sama dengan 16, yaitu frekuensi kelas desil. Ibu sudah kasih tanda panah ya untuk kelas desilnya. D5 sama dengan TB plus IN per 10 dikurangi FK per F kali P, maka diperoleh 69,5 plus 25 dikurangi 18 dibagi 16 kali 10. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, maka diperoleh 7 per 16. 69,5 plus 7 per 16 kali 10. Maka 70 dibagi 16 ketemu 4,37. Hasil akhirnya 73,89. Untuk membuktikan, silakan kalian boleh cek di
kalkulator, atau Ibu harap kalian akan mencari dengan manual yaitu Portabel. Kita lanjutkan ke materi terakhir ya. Ibu harap desil sudah bisa dipahami. Ini adalah materi terakhir di pertemuan 3, yaitu persentil data kelompok atau biasa disebut dengan 1/100 data. Kalau sudah memahami kuartil dan desil, pasti ini akan jauh lebih mudah. Dimana sekali lagi perbedaan rumusnya hanya ada di bagian kelasnya, yaitu kelas persentil ada di IN per 100, dimana I sama dengan 1, 2, 3, sampai 99, atau dengan kata lain soal persentil dimulai dari persentil 1, 2, 3, sampai persentil 99. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pada tabel. Di tabel yang ada, maka sekali lagi silahkan cari FK-nya sendiri. Tambahkan di kolom frekuensi ya. Kemudian tentukan persentil 30. Ibu sudah kasih tanda panah di mana kelas persentil P30, maka diperoleh IN per 100 sama dengan 30 kali 40 per 100. Nolnya kita coret baik 30 ataupun 40, maka hasilnya 12 dari 3 kali 4. Ibu sudah kasih tanda panah di mana 12 berada di interval 51 sampai 55. Untuk mengeceknya, pastikan kalian sudah menulis kolom FK ya, sehingga diperoleh TB 50,5, P sama dengan 5, FK sama dengan 9, F-nya 16. Maka perhitungannya diperoleh, kita masukkan semuanya ke dalam rumus sehingga diperoleh 50,5 plus 12 dikurangi 9 per 16 kali 5 sama dengan 50,5 plus 3 dari hasil 12 dikurangi 9 dibagi 16 kali 5. Hasil perkaliannya dari 3 per 16 kali 5 yaitu 0,9. Maka hasil akhirnya 51,4. Demikian untuk materinya. Seperti biasa, di gambar terakhir ada tugas yang perlu kalian kerjakan di minggu depan. Terima kasih Ibu ucapkan bagi kalian yang sudah absen, yang sudah mendengarkan, apalagi yang sudah menulis, mencatat, dan memahami sekaligus. Berikut adalah tugas untuk minggu depan. Sekali lagi, yang dari kemarin belum mengumpulkan, Ibu harap sekarang sudah jauh lebih baik. Kalau ada kesulitan, benar-benar Ibu sampaikan. Silahkan tanyakan via Japri saja. Jangan malu-malu ya, kalian sudah kelas 12. Untuk tugas minggu depan cuma ada 3. Ibu ucapkan selamat belajar, semangat, dan tetap jaga kesehatan ya. Di akhir video Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.